Squid Game. What an odd name. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan meranking permainan-permainan dalam Squid Game berdasarkan seberapa sadis dan seberapa penting pengaruh permainan itu terhadap plot filmnya. Sebagai peringatan, akan ada spoiler baik untuk season pertama maupun season kedua dari Squid Game. 영감님, 이제 해야 돼요. Nomor 10, Duck G. 선생님, 저랑 게임 한번 하시겠습니까? Ini bukanlah permainan yang secara langsung dimainkan di Pulau Squid Game, tetapi ini adalah permainan yang memulai segalanya. Disebut juga sebagai POX di luar Korea, meskipun kedua permainan itu tidak benar-benar sama, tujuan dari permainan ini adalah untuk membalikkan paper tile milik lawan dengan milikmu. Para pemain akan melakukannya secara bergantian. Gi-hun akan memenangkan 100.000 won untuk setiap permainan yang dia menangkan. Dan jika kalah, dia akan ditampar oleh salesman aneh yang menantangnya untuk bermain di stasiun kereta. 그럼 몸으로 때우시면 됩니다. 몸으로요? Terlebih lagi, bahkan jika kamu kalah dalam setiap permainan itu, kamu tidak akan mati. Tidak seperti permainan lainnya. Tapi, permainan ini tetaplah unik dan merupakan pengenalan yang memikat terhadap konsep dari acara tersebut, baik untuk penonton maupun karakternya. Nomor 9, Gunting Kertas Batu -1. 내일이 없는 삶에 힘겨워하시는 선생님을 위해서 제가 자그마한 오늘의 선물을 하나 준비했습니다. Di season kedua, Gong Yoo kembali sebagai si salesman untuk memberikan kita permainan baru. Gi-hun menghabiskan waktu dan uang yang tidak sedikit untuk menemukan si salesman. Akhirnya, mereka menemukan Gong Yoo memainkan Duck G lagi di stasiun kereta, lalu pergi ke taman terdekat yang dipenuhi oleh gelandangan. Di sana, dia bermain scratch card dengan hadiah makanan, namun menyadari kalau dia sedang dibuntuti. 가위바위보! 하나 빼기! 가위바위보! 하나 빼기! 가위바위보! 하나 빼기! 가위바위보! 하나 빼기! 가위바위보! Setelah menangkap bos Kim dan anak buahnya, Gong Yoo memaksa mereka memainkan gunting kertas batu -1 dan berjanji akan membunuh yang kalah. Dalam pertemuan terakhirnya yang menegangkan dengan Gi-hun, Gong Yoo juga menuntut mereka untuk memainkan Russian Roulette, menerima nasibnya ketika sudah jelas bahwa dia akan kalah. 그 게임에서 우승하셨다고 무슨 특별한 사람이라도 된 것 같으세요? 너 따위는 절대로 알 수도 이해할 수도 없어. 내가 어떻게 거기서... Nomor 8, Tarik Tambang. Yang satu ini tidak hanya ada di Korea. Ini merupakan permainan yang pasti pernah dimainkan oleh semua anak di dunia. Dalam permainan ini, tujuannya adalah jangan sampai timmu jatuh ke lubang yang dalam dengan sebuah pisau yang diposisikan sedemikian rupa sehingga jika ada tim yang kalah, mereka tidak akan bisa memanjat kembali menggunakan tali. Talinya akan terpotong dan tim yang kalah akan terjun bebas ke bawah. Permainan yang satu ini tidak mengejutkan dan bisa dibilang sudah sangat jelas apa yang akan terjadi saat permainan ini diungkap. Namun tetap saja tidak ada yang ingin mati dengan cara ini. Yang lebih buruk lagi, kamu belum tentu langsung mati ketika terjatuh. Beberapa pemain masih bernapas ketika para penjaga mengangkat mereka. Nomor 7, PUBG. 놀이터가 뭐가 이렇게 커? 뭘 시키려고? Ada 4 bentuk pada keempat pintu dan setiap orang harus memilih pintu mana yang ingin mereka lewati. Agar aman, Sang-woo menyarankan mereka untuk memilih pintu yang berbeda. 투자에도 그런 말이 있어. 계란을 한 바구니에 담지 마라. Nyatanya itu adalah keputusan yang buruk karena mereka akan memainkan permainan bernama PUBG di mana sebuah bentuk yang ada pada permen sarang madu atau permen dalgona harus dipotong dan tidak boleh patah. Secara tidak sengaja, Gi-hun memilih bentuk yang paling sulit, yaitu bentuk payung. Sedangkan Sang-woo mendapatkan yang paling mudah, bentuk segitiga. Pada akhirnya, Gi-hun merupakan satu-satunya peserta yang berhasil mengukir gambar payung tanpa merusak permennya. Dia berhasil dengan menjilat bagian belakang permen tersebut sampai cukup meleleh, kemudian tinggal ditarik. Mereka yang gagal dalam permainan ini langsung ditembak mati. Nomor 6, Mingle. Permainan terakhir yang dimainkan di season kedua adalah Mingle. Karena terlalu banyak kontestan yang selamat dalam permainan sebelumnya berkat arahan dari Gi-hun, sebuah permainan dirancang untuk mengeliminasi banyak pesertanya.
Dalam permainan yang satu ini, para peserta berdiri di atas karosel dan saat musiknya berhenti, mereka harus membuat kelompok sesuai jumlah yang ditentukan oleh panitia, lalu memasuki salah satu ruangan yang ada di ujung ruangan. Jika mereka tidak memasuki ruangan saat waktu habis, mereka akan ditembak mati. Tetapi, jika di dalam ruangan tersebut jumlahnya tidak sesuai, mereka juga akan ditembak mati. Jika jumlah orangnya lebih banyak, jelas akan ada banyak peserta yang tereliminasi. 헛소리하지 마. 나 아니었으면 당신도 죽었어. Nomor 5, jembatan kaca. Satu lagi permainan yang kejam, terutama bagi mereka yang takut ketinggian. Pemain harus menyeberangi jembatan yang terbuat dari ubin kaca. Sebagian ubin akan pecah dan sebagian lagi tidak. Belum lagi banyak celah diantaranya membuat tantangan ini semakin berbahaya. Dan seperti biasa, ada batas waktu yang ketat yang menambah tekanan dalam kelompok. Jika kamu berada di urutan terakhir, kamu bisa melihat ubin mana yang aman. Tetapi kamu juga harus bergerak jauh lebih cepat. Ketegangan meningkat karena 3 karakter utama berada di antrian belakang. 왼쪽이라고. 정신 차려. Permainan ini begitu menegangkan sampai-sampai beberapa pemain lupa jalur mana yang harus mereka ambil, sementara yang lain menolak untuk maju. 야 이 씨발놈들아! 나 여기서 더 이상 안 가! 가려면 니들 먼저 가! Bayangkan punya peluang 50-50 untuk mati sebanyak 18 kali. Nomor 4, 5v5. 이번 게임은 단체전입니다. 10분 안에 5명씩 팀을 짜주세요. Permainan ini kembali memangkas peserta dalam jumlah besar sekaligus jika mereka gagal. 5 pemain diikat bersama dan dipaksa memainkan 5 permainan tradisional secara berurutan. Permainannya meliputi membuat dan memutar gasing, menjatuhkan batu dengan batu lain, menangkap segenggam dadu, menjaga jegi tetap di udara, dan bermain dakjil lagi. Waktu yang diberikan hanya 5 menit untuk menyelesaikan semuanya. Kalau tidak, mereka akan dieliminasi. Menyaksikan tim yang gagal berkolaborasi di bawah tekanan adalah hal yang kejam. Kami benar-benar tegang saat melihat peserta mencoba membuat gasing dalam momen yang mendebarkan. Nomor 3, Squid Game. Permainan yang menjadi judul utama serial ini yang dimainkan oleh Gi-hun di adegan pembuka tentu saja pantas menempati peringkat tinggi. Namun, permainan ini cukup sulit dipahami oleh penonton non-Korea karena tidak ada versi lain di luar negeri. So any kind of violence is allowed. Sure. There are no restrictions. Dalam pertandingan final ini, Gi-hun dan Sang-woo berhadapan di arena pertama yang kita lihat saat permainan Red Light Green Light. Tetapi permainan ini dengan cepat berubah menjadi pertarungan sengit tanpa aturan yang jelas. Itulah sebabnya, meskipun menjadi nama serialnya, permainan ini bukanlah yang teratas dalam daftar kami. Namun, ini tetap menjadi salah satu momen paling penting dalam seri tersebut, dimainkan di tengah hujan oleh 2 pemain terakhir. Nomor 2, permainan kelereng. Permainan ini tidak hanya menjebak, tetapi juga sangat menguras emosi. Setelah diminta untuk berpasangan, para pemain baru menyadari kalau pasangan yang mereka percayai justru adalah lawan mereka. Gi-hun harus berhadapan dengan sang kakek tua, Ali melawan Sang-woo, dan yang paling menyayat hati, pasangan suami istri yang telah bersama sejak awal permainan. 상대의 굿을 10개를 모두 따내는 사람이 승리합니다. Mereka diberikan kebebasan untuk memainkan jenis permainan kelereng apapun untuk merebut semua kelereng lawan. Orang yang memiliki kelereng akan bertahan hidup. 자네 거야. 우리는 깐부잖아.
Ini menunjukkan bahwa meskipun sistemnya tampak memberikan kebebasan, dalam hal ini kebebasan memilih permainan, sebenarnya mereka tetap dikendalikan oleh aturan yang tidak bisa mereka ubah. 게임 바꾸게 해줘. 그래야 공평하잖아. 니들이 여긴 평등한 곳이라며. Momen ini jelas sangat sulit ditonton karena penuh dengan pengkhianatan dan keputusasaan. Sebelum kita lanjut, kami mengupload video setiap hari. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, jangan lupa untuk nyalakan notifikasi di bagian pengaturan. Nomor 1, red light, green light. 무궁화꽃? 그 옛날에 어릴 때 하던 거 말이에요? Meskipun ini adalah permainan pertama yang sebenarnya, permainan ini menjadi pintu masuk bagi para pemain dan penonton ke dunia sadis Squid Game dan kejamnya sang frontman. This is the frontman speaking. Preparations for the first game are complete. You can begin now. Aturannya sederhana, jangan bergerak saat boneka raksasa yang menakutkan sedang melihat, atau kamu akan ditembak oleh para sniper di sekitar arena. 방금 무슨 소리예요? Ratusan orang tewas dalam permainan pertama ini hanya karena terpleset, tersandung, atau sekedar bergerak sedikit. Semua yang mencoba melarikan diri juga dibunuh tanpa ampun, menciptakan salah satu adegan paling mengerikan dalam serial ini. Permainan ini benar-benar menjadi representasi dari inti Squid Game, permainan anak-anak sederhana dengan konsekuensi fatal dan tanpa toleransi terhadap kesalahan. 세 번째 게임을 통과하신 참가자 여러분 진심으로 축하드립니다. Beritahu kami permainan apa yang menurut kamu kita akan lihat di season ketiga.